Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kuliah metode penelitian dengan topik pengenalan terhadap penelitian. Kemarin kita telah masuk kepada session yang pertama, sekarang kita lanjutkan kepada session yang kedua, yaitu dengan topik tipe-tipe atau jenis-jenis penelitian. Secara garis besar, penelitian dapat kita bagi berdasarkan 4 dasar atau 4 landasan untuk membedakannya satu dengan yang lainnya. Yang pertama berdasarkan tujuan, kemudian berdasarkan karakteristik daripada masalah yang diteliti, kemudian berdasarkan jenis data, dan yang keempat berdasarkan pendekatan yang digunakan. Kita masuk yang pertama berdasarkan tujuan penelitian. Jadi berdasarkan tujuan penelitian, penelitian dapat kita bagi atas 2 bahagian. Yang pertama adalah penelitian dasar. Penelitian dasar ini adalah penelitian yang tujuannya adalah untuk mengembangkan dan mengevaluasi konsep-konsep teoritis yang telah ada. Temuan daripada penelitian dasar ini adalah adanya teori yang baru atau penyempurnaan daripada teori yang sudah ada, atau bahkan membantah atau membatalkan teori yang sudah ada tersebut. Yang kedua adalah penelitian terapan. Penelitian terapan ini adalah penelitian yang tujuannya adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari atau dihadapi dalam aktivitas bisnis yang sedang kita hadapi kalau di dalam penelitian bisnis. Kemudian penelitian dasar ini dapat kita bagi atas 2 bahagian. Yang pertama adalah penelitian deduktif. Apa itu penelitian deduktif? Penelitian deduktif itu adalah penelitian yang tujuannya untuk menguji hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu. Hasil daripada pengujian ini digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian, yaitu mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Jadi dia bisa saja menolak teori yang sudah ada. Kemudian penelitian induktif. Penelitian induktif ini adalah penelitian yang tujuannya untuk mengembangkan teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta-fakta. Biasanya penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan atau analisis daripada data-data yang sudah ada. Kemudian kita lihat penelitian terapan juga terdiri atas beberapa bahagian, yaitu terdiri atas 3 bahagian. Yang pertama adalah penelitian evaluasi. Apa itu penelitian evaluasi? Yaitu penelitian yang dilakukan untuk menilai efektivitas suatu tindakan, suatu kebijakan, suatu program yang telah dilakukan pada masa yang lalu. Penelitian ini gunanya untuk mendukung pemilihan terhadap beberapa alternatif tindakan atau kegiatan dalam proses pembuatan keputusan bisnis yang telah dilakukan. Jadi kegiatan yang telah dilakukan ini perlu dilanjutkan atau tidak, maka dilakukan penelitian evaluasi. Yang kedua ada namanya penelitian pengembangan atau research and development. Apa itu penelitian pengembangan? Yaitu penelitian yang tujuannya adalah untuk mengembangkan produk baru atau mengembangkan proses untuk menghasilkan produk yang baru. Dan yang terakhir
daripada penelitian terapan ini adalah penelitian aksi, yaitu penelitian yang tujuannya untuk mengembangkan keterampilan atau melakukan pendekatan baru atau memecahkan masalah tertentu, di mana pada umumnya masalah yang diteliti merupakan masalah-masalah praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, dengan melibatkan objek penelitian dalam melakukan penelitian tersebut atau dalam pengambilan keputusan. Kemudian berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti. Jadi berdasarkan sifat atau jenis daripada masalah yang diteliti, maka penelitian ini dapat kita bagi atas 6 bahagian. Yang pertama adalah penelitian historis. Yang kedua disebut dengan penelitian deskriptif. Yang ketiga dikenal dengan penelitian eksperimen. Yang keempat penelitian kausal komparatif. Yang kelima penelitian korelasional. Dan yang keenam penelitian kasus atau penelitian lapangan. Apa itu penelitian historis? Penelitian historis ini adalah penelitian untuk meneliti masalah-masalah masa lalu yang tujuannya adalah untuk melakukan rekonstruksi dari fenomena-fenomena masa lalu tersebut secara sistematis, objektif dan akurat, agar dapat menjelaskan keadaan pada masa saat ini dan mengantisipasi fenomena yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Misalkan saat ini terjadi gonjang-ganjing ekonomi, harga naik dan segala macam. Ini dapat kita jelaskan dengan melakukan penelitian historis. Kita analisis hal yang sama pada masa yang akan datang, pada masa yang lalu, bagaimana hal-hal yang sama terjadi pada masa yang lalu, kemudian kita konstruksi sehingga kita dapat menjelaskan kondisi perekonomian pada masa saat ini dan mengatasi kondisi perekonomian yang mungkin tidak baik pada masa yang akan datang. Yang kedua namanya ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fakta-fakta saat ini dari subjek yang diteliti. Umumnya penelitian ini berhubungan dengan pendapat, opini, baik individu maupun kelompok, kejadian dan prosedur. Kemudian yang keempat, penelitian berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti adalah penelitian eksperimen. Apa itu penelitian eksperimen? Penelitian dengan karakteristik masalah mengenai hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Di mana peneliti melakukan manipulasi atau pengendalian atau perlakuan atau treatment terhadap sekurang-kurangnya satu variabel independen yang sengaja dilakukan peneliti untuk melihat pengaruh perlakuan tersebut terhadap variabel dependen. Jadi agar pengaruh variabel independen terhadap dependen benar-benar murni tanpa ada pengaruh faktor lain, maka dikasih perlakuan. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian kausal komparatif. Apa itu penelitian kausal komparatif? Yaitu penelitian yang memiliki karakteristik masalah berupa hubungan sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih, di mana dalam penelitian ini kita melakukan pengamatan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang timbul dan
menelusuri fakta-fakta yang secara empiris, secara masuk akal terhadap faktor penyebabnya. Jadi apa saja yang mempengaruhi terjadinya suatu keadaan. Jadi di sini ada variabel independen dan ada variabel dependen. Kemudian kita lihat lagi ada penelitian korelasional. Dia mirip dengan penelitian kausal komparatif tadi. Bedanya di sini kita hanya melihat hubungan korelasinya, kuat atau lemahnya. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel atau membuat prediksi berdasarkan korelasi antar variabel. Tapi kita tidak bisa melihat seberapa besar pengaruhnya. Kemudian setelah itu ada namanya penelitian kasus atau penelitian lapangan. Apa itu penelitian kasus? Penelitian kasus adalah penelitian yang tujuannya untuk melakukan penyelidikan secara mendalam tentang subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tersebut. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, atau merupakan lembaga. Kemudian kita masuk kepada penelitian berdasarkan jenis data. Berdasarkan jenis data yang digunakan ada 3 jenis penelitian. Yang pertama adalah dikenal dengan penelitian opini. Apa itu penelitian opini? Yaitu penelitian untuk menyelidiki pandangan, persepsi, dan penilaian responden terhadap masalah tertentu yang berupa tanggapan responden terhadap diri responden sendiri atau kondisi lingkungan dan perubahan daripada kondisi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada namanya penelitian arsip. Apa itu penelitian arsip? Penelitian arsip ini adalah penelitian atas fakta-fakta tertulis atau arsip data, baik data internal suatu institusi maupun data eksternal daripada perusahaan. Jadi baik datanya bersifat internal maupun datanya bersifat eksternal daripada suatu entitas bisnis. Kemudian yang ketiga adalah penelitian empiris. Apa itu penelitian empiris? Penelitian empiris ini merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang didapatkan berdasarkan observasi atau pengalaman. Penekanan objek penelitian terletak pada kejadian yang sebenarnya. Dan yang keempat adalah penelitian berdasarkan pendekatan yang digunakan. Berdasarkan pendekatan ini, maka ada penelitian kuantitatif dan ada kualitatif. Penelitian kuantitatif biasanya menggunakan filsafat positivistik. Digunakan untuk populasi atau sampel tertentu. Itu datanya bersifat kualitatif atau berupa angka-angka. Ya, teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara random dan pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian. Biasanya digunakan kalau kita melakukan pengujian hipotesis. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Itu penelitian yang didasarkan kepada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini peneliti sangat berperan sebagai instrumen kunci. Jadi penelitian ini datanya adalah data yang bersifat kualitatif. Jadi itulah saudara-saudara materi tentang tipe-tipe atau jenis-jenis penelitian yang merupakan bagian kedua dari topik pengenalan terhadap penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.